Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar sebut saja namaku Kang Mas. Kisah cerita ini aku alami sendiri dan keluargaku. Waktu itu, tahun 2010. Cerita bermula pada saat hari raya Idul Adha. Ketika itu keponakan kakekku mengasih hasil sembelihan kurban. Dan ketika itu dikasih kaki kerbau yang gede banget. Dan permintaan kakekku untuk membakar kaki tersebut sebelum mengolah menjadi masakan yang enak. Dan kejadian yang gak disangka-sangka, kaki kakekku kepanasan pada waktu kaki kerbau tersebut dibakar. "Waduh, kakiku kok jadi panas?" kata kakek. "Kenapa, kek?" tanyaku. "Ini tiba-tiba kakiku terasa panas saat kamu membakar kaki kerbau itu," jawab kakek. "Kok bisa ya, kek?" tanyaku. "Iya nih, aneh ya. Kaki kerbau yang dibakar kok kaki kakek juga terasa panas terbakar," jawab kakek. "Udah, dibuang saja kaki kerbau itu. Nggak usah diterusin ya," suruh kakek. "Iya, kek," jawabku. Dan akhirnya kaki kerbau tersebut pun aku buang. Kejadian demi kejadian pun datang. Yang pertama, kaki kakekku mulai membengkak. Dan setiap harinya, sifat kakekku sering temeramen atau gampang marah. Aku pun berpikir, kenapa ya akhir-akhir ini sifat kakek jadi gampang marah? Dulu kakek nggak begini. Kenapa ya? Tanyaku dalam hati. Pada suatu malam, kakek sedang tertidur, seolah-olah sedang bermimpi. Di atas langit-langit terdapat makhluk besar tinggi hitam berbulu lebat. Dan berawal dari sana, aku diajak kakek ke rumah teman kakekku. Aku pun segera memboncengkan kakekku dengan sepeda motorku. Segera aku putar gas motorku menuju ke rumah teman kakekku. Tak terasa, aku pun sampai juga di depan rumah teman kakekku. Akhirnya, aku pun turun dari sepeda motorku. Ku bantu kakekku untuk turun dari sepeda motor karena kaki kakek masih sakit. Aku pun mengetuk pintu rumah teman kakekku. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam. Siapa ya?" Terdengar suara jawaban dari dalam rumah. Pintu pun dibuka dari dalam rumah. Dan muncullah teman kakekku. "Loh, ayo,
Masuk, masuk, kata teman kakekku mempersilahkanku dan kakekku untuk masuk ke dalam rumahnya. Tumben, ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu, tanya teman kakekku. Iya, ini loh, kemarin kakiku bengkak gara-gara cucuku ini. Aku suruh membakar kaki kerbau yang didapat dari hasil sembelihan kurban. Dan setelah itu tiba-tiba kakiku menjadi bengkak. Di hari berikutnya, aku seperti bermimpi melihat ada sosok gede besar di atap rumahku, tutur kakek kepada temannya. Sejenak, teman kakekku diam dan memejamkan matanya. Oh, ya. Rupanya di dalam rumahmu ada makhluk astral yang berada di sekitar rumahmu, ujar teman kakek. Makhluk itu berdiam di kamar mandi. Ya udah, gini, kalian harus mencari wit riplang, yaitu tanaman dengan batang duri pilang. Oh iya Le, kemudian kalau sudah dapat wit riplangnya, maka segera campurkan tanaman itu ke kamar mandi dan sambil membaca ayat kursi, kata teman kakekku kepadaku. Setelah sekian lama kami berbincang-bincang, akhirnya kakek dan aku berpamitan pulang. Akhirnya kami pun pulang dan sampai juga di depan rumah. Setelah itu, kakek menjelaskan semuanya kepada anak-anaknya tentang apa yang dialami dan disarankan oleh temannya. Waktu itu, anak kakek yang lain awalnya tidak setuju tentang aku yang harus melakukan semuanya. Masa anak kecil disuruh melakukan hal tersebut, kata anak kakekku. Sebab pada waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Tapi akhirnya mereka semua sepakat bahwa akulah yang akan melaksanakan tugas tersebut. Setelah mendapat wit riplang, maka malam harinya aku pun mulai mengerjakan apa yang disarankan oleh teman kakekku. Aku pun mulai membaca ayat kursi, dan setelah itu aku pun segera mencambukan tanaman tersebut ke kamar mandi. Akhirnya, di hari-hari berikutnya, gangguan makhluk tersebut berhenti. Kami semua merasa lega. Tapi, kejanggalan pun berlanjut. Setiap malam, sekitar 5 harian, seluruh yang ada di dalam rumah tidak boleh tidur di dalam kamar, dan lampu tidak boleh dipadamkan, pinta kakekku. Seolah-olah kakekku ada yang sedang mengawasi. Dan setiap kali kakekku minum, ia meminta air yang sangat panas. Keluarga dan nenekku sangat khawatir. Masa minum air panas seperti minum air biasa? Dari situ, maka seluruh keluarga berkumpul untuk bermusyawarah. Ada juga Pak D. Dia mengerti hal-hal yang tidak kasat mata. Akhirnya, terlihat siapa yang selama ini melakukannya.
Dia adalah keponakan yang mengasihi kaki kerbau. Akhirnya semuanya pun marah. Ada yang berpendapat, kembalikan saja santet tersebut ke orangnya. Jangan dikembalikan, biar nanti dia yang menanggung sendiri, kata omku yang paling terakhir. Entah apa salah kakekku, padahal beliau tidak pernah melakukan perbuatan yang menyinggungnya. Dan kejadian tersebut pun berlangsung sekitar 1 bulan lebih. Pada akhirnya, kakekku dibawa ke rumah sakit di daerah Kudus. Karena kondisi kakek yang semakin menurun, waktu itu dirawat kurang lebih hampir 1 minggu. Semua anak-anak kakek bergantian menjaga kakek saat ada di rumah sakit. Aku pada waktu itu tidak ikut karena aku tidak diperbolehkan ikut di rumah sakit. Siang itu, sekitar jam 12-an, aku mendapat telepon dari ibuku yang sedang berada di rumah sakit. Dek, yang sampun kapundhut, kata ibuku. Aku pun kaget mendengarnya. Ibuku dan budeku yang terakhir menjaga kakek sempat mentalkin kakek. Sekitar jam 2 siangan, sayup-sayup terdengar sirine ambulan. Dan sampai juga di depan rumah kakekku. Para tetangga sekitar rumah semua pada kaget, karena kakek dikenal sebagai sosok yang baik di masyarakat. Sekitar habis sholat asar, acara pemakaman kakekku pun dilaksanakan. Entah kenapa, sampai detik ini, keponakan kakekku seperti tidak suka dengan anak cucu kakek. Tapi, sebagai seorang muslim yang baik, kami sekeluarga tetap bersikap baik kepada siapapun. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.